Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa, pertemuan antara dosen Universitas Negeri Padang untuk membimbing Dr. Damra selaku Kaprodi terhadap kita mahasiswa dari Bengkulu. Terus yang kedua, marilah kita berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat ke depan kitanya nanti diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke mata kuliah pedagogi olahraga yang diampu oleh dosen kita, itu Prof. Dr. Busril MPD dengan Dr. Damra MPD. Oke, next. Terus lanjut. Oke, kita akan masuk ke dengan judul analisis pembelajaran PJOK secara pedagogi di masa pandemi. Yang pertama kita akan nanti membahas masalah permasalahan, yang kedua ada pembahasan, terus yang ketiga kita masuk ke alternatif pemecahan masalah, yang keempat kita masuk kesimpulan, dan yang kelima kita ada saran. Oke, next. Oke, kita pertama permasalahan. Permasalahan yang diangkat di analisis ini yaitu yang pertama, tidak semua siswa itu memiliki fasilitas media belajar elektronika seperti komputer, laptop, HP atau Android. Terus yang kedua, tidak semua siswa juga memiliki akses internet. Yang di sini kita bisa artikan itu tidak mempunyai paket data. Yang ketiga, tidak juga kita pungkiri bahwa terdapat juga beberapa guru PJOK itu tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik dengan baik atau kita sebut dengan gaptek. Yang keempat, sejauh ini guru PJOK terkhususnya ada beberapa juga itu kebingungan memilih memanfaatkan platform teknologi online atau learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidikan jasmani olahraga. Yaitu bisa kita artikan untuk seandainya media apa yang harus dipakai. Apakah itu WA, ataukah itu Classroom, apakah itu e-learning, apakah itu Google Form, Google Drive, itu masih kebingungan. Terus yang terakhir, terlalu banyak permasalahan yang sekarang itu pemberian tugas kepada siswa dan siswi, sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakannya. Oke, next. Terus lanjut. Oke, kita ke pembahasan. Nah, proses pembelajaran merupakan, di sini dijelaskan, suatu upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Jadi sini dapat kita artikan bahwa proses pembelajaran itu memungkinkan siswa untuk dapat belajar. Jadi di sini tidak mesti untuk media fasilitas pembelajaran itu yang kita tahu kita ada formal dan non formal. Nah, yang selama ini kita bahas itu yang formal seperti ada di SD, SMP dengan SMA. Jadi sebenarnya pembelajaran itu tidak mesti, apalagi pada saat sekarang ini pandemi yang kita hadapi, tidak mesti harus di sekolah. Nah, jadi penjelasan proses pembelajaran ini bisa di mana saja. Yang penting siswa itu dapat belajar. Oke, next. Terus, ya, hakikat pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Nah, jadi di sini ada beberapa pengertian dari pakar, yaitu ada dari Busser dan dari Kolik. Nah, dari Kolik dan Lutan tahun 96 nomor 16 memaparkan bahwa pendidikan jasmani sebagai mata pelajaran di sekolah dengan kegiatan pendidikan mempunyai tujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan unsur jasmani, rohani, sosial, emosional, dan intelektual. Ya, jadi memaparkan untuk Kolik ini bahwa pendidikan jasmani itu setelah kita telah hari ini sangat penting ini. Jadi pembelajaran jasmani itu bukan sekedar untuk kita melatih fisik. Nah, bahkan di situ ada beberapa aspek yang dijelaskan, yaitu ada jasmani, rohani, sosial, emosional, dan intelektual. Jadi pembelajaran jasmani ini penerapannya kepada siswa dan siswi atau peserta didik itu sangatlah berperan penting dalam kehidupan. Nah, jadi selaku
tenaga pendidik PJOK, itu seharusnya kita lebih berbangga, ya, berbangga hati. Jadi jangan seolah-olah PJOK itu di tempat pendidikan formal selalu dikucilkan. Nah, tapi bahwasanya pendidikan PJOK itu sangat penting di dalam pembelajaran, terkhususnya yang formal, pendidikan SD, SMP maupun SMA dan SMK. Oke, next. Ya, pembelajaran PJOK. Ya, apa itu pembelajaran? Di sini jelaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pada aktivitas belajar seorang yang tujuannya untuk menambah pengetahuan melalui pelayanan yang dikenal dengan belajar. Terus ada lagi menurut Lutan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman, bukan karena pengaruh faktor keturunan atau kematangan. Perubahan yang diharapkan bersifat melekat dan permanen. Jadi di sini maksudnya adalah terkadang kita di dalam ini PJOK selalu memang tidak bisa dilepaskan dari gen seseorang. Nah, tapi peserta didik yang kita ajar atau yang kita terapkan pelajaran praktik dalam PJOK itu bisa membuat perubahan yang kita harapkan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi tidak semua itu gerak seseorang, motorik anak itu selalu dipengaruhi oleh keturunan atau kematangan dari gen. Memang itu memang tidak bisa dilepaskan untuk masalah gerak. Nah, tapi itu bisa kita latih atau bisa kita ajarkan gerak motorik anak itu di dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan yang ada di sekolah-sekolah formal maupun yang non formal. Oke, next. Oke, pembelajaran PJOK secara pedagogi. Yang pertama itu kita ada kompetensi pedagogi guru, berperan penting dalam pembelajaran dilakukan oleh guru agar berkualitas. Terus yang kedua kita ada kualitas pembelajaran ditunjukkan oleh efektivitas pembelajaran yang dapat diamati mulai dari persiapan, pelaksanaan dan aktivitas siswa selama pembelajaran. Selain itu bisa diungkapkan dengan mengetahui 4 komponen, yaitu hasil, kemauan, metode, dan kerjasama. Nah, jadi di dalam pembelajaran PJOK ini para guru itu dituntut untuk mempunyai kompetensi pedagogi yang baik. Tujuannya apa? Agar pembelajaran yang diharapkan di sekolah itu bisa tercapai. Ya. Kenapa kita harus mempunyai kompetensi pedagogi? Karena setiap jenjang sekolah antara yang tingkat dasar, tingkat menengah dan atas itu tidaklah sama. Nah, jadi jangan sampai kita nanti para pelaku atau guru PJOK itu pada saat kita dapat di SMA, itu kompetensi yang harus kita ajarkan kepada anak yang menengah, yang atas, itu tidak bisa kita samakan dengan yang tingkat dasar. Nah, itu kita perlu adanya pengetahuan tersebut. Nah, pada saat kita mengajar di SD itu juga tidak bisa kita samakan pada saat kita mengajar di tingkat atas. Tingkat dasar maupun di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu pun berbeda. Nah, itu yang kita harus miliki ya sebagai guru di suatu sekolah formal ataupun non formal. Yuk, next, lanjut. Ya, di sini sudah ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, jadi guru sebagai profesi memiliki standar kualitas yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 4 pasal 8. Ya, jadi guru ini juga sudah termasuk ke dalam undang-undang kita. Yuk, next. Di masa pandemi COVID-19, di situ kita sudah tahu bahwa salah satu penyakit yang sedang mewabah saat ini adalah coronavirus yang kita sering sebut yaitu virus corona. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita selalu diberi kesehatan baik jasmani dan rohani selaku kita sebagai guru olahraga. Terus yang coronavirus ini adalah penyakit yang menyerang. Mungkin kita sudah mendapatkan edukasi apa itu coronavirus.
ya, yang menyerang saluran pernapasan dan tenggorokan yang menyebabkan sakit pada tenggorokan. Terus ada lagi di sini yaitu serangan coronavirus ini membawa dampak yang signifikan pada semua sendi kehidupan manusia, ya, terutama di dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan PJOK, yang dimana pembelajaran ini dibutuhkan oleh praktek langsung. Nah, praktek langsung, jadi di situ membuat perubahan-perubahan yang drastis terhadap guru-guru olahraga. Apa kiat-kiat yang harus kita lakukan pada pandemi sekarang ini untuk pembelajaran PJOK? Ya, terus ada lagi untuk di dalam pembelajaran itu sering kita terdapat kendala akses internet, terutama dalam pelajaran PJOK yang pelajaran dengan aktivitas fisik. Ya, itu sangat pengaruh signifikan pada saat kita mencontohkan seandainya seperti gerakan kepada anak-anak peserta didik kita. Terkadang baik kita maupun anak didik, masalah yang paling besar itu di kuota. Selalu alasannya seperti itu. Apalagi yang di tingkat dasar, ya, selalu banyak alasan, ya, yang kuotanya tidak ada lah, habis lah, yang ini tidak dibuka, ya. Itu suatu tantangan untuk kita. Apa sih kiat-kiat nanti kita ke depannya selain video, apa yang harus kita terapkan agar nanti kebugaran peserta didik kita tetap terjaga? Oke, next, lanjut. Ya, pembelajaran PJOK secara pedagogi di masa pandemi COVID-19. Oke, itu di tengah pandemi COVID-19, ya, yang pertama itu ada salah satu faktor dari dalam diri peserta didik. Dari dalam peserta didik yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah motivasi peserta didik. Nah, di dalam masa pandemi yang kita jalani sekarang ini, yang paling penting sekarang itu yang pertama itu motivasi peserta didik itu bagaimana terhadap pembelajaran yang mereka lakukan secara daring di rumah maupun atau mereka sedang di tempat di mana seperti itu, ya. Apakah motivasi mereka tinggi atau rendah? Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran PJOK pada masa pandemi ini. Terus yang kedua itu ada pembelajaran PJOK memiliki peran yang penting, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik agar memiliki imunitas yang lebih baik. Nah, jadi tugas guru PJOK pada masa pandemi COVID-19 ini tantangannya sangat besar. Ya, biasanya kita tatap langsung, terus niat kita melatih anak, terkhusus seandainya seperti di SD, itu bagaimana kita menerapkan gerak non lokomotor ataupun lokomotor. Tingkat SMP, SMA mungkin lebih tinggi lagi. Nah, itu bagaimana caranya kita pada saat tidak bertemu, tapi anak tersebut memiliki pengetahuan itu. Ya, itu tantangan bagi kita guru-guru PJOK. Apa kiat-kiat kita untuk pembelajaran yang kita buat? Ya, platform elektronika digitalnya untuk anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, terus yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan secara daring harus mampu untuk meningkatkan kebugaran peserta didik dan mengandung nilai-nilai yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan keterampilan motorik. Nah, jadi harapan kita pembelajaran daring ini bahwa anak itu mampu meningkatkan kebugaran. Ya, setidaknya meningkatkan sedikit atau minimal kita mempertahankan kebugaran peserta didik. Nah, dari seandainya kebugaran dia dalam hal itu kita mempertahankan walaupun tidak bisa meningkatkan nantinya. Nah, terus di situ mencakup aspek kognitif. Ya, berarti itu nilai pengetahuan anak. Pada saat kita menerapkan pembelajaran kepada peserta didik, apa aspek kognitif yang bisa mereka dapat? Nah, itu perlu teknik-teknik yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Terus itu ada afektif, ya, sikap. Bagaimana pada saat kita pembelajaran daring itu
sikap anak pada saat menerima pembelajaran itu seperti apa. Nah itu memang perlu kiat-kiat yang mengasihkan, apalagi di tingkat dasar. Ya, tidak bisa kita samakan pada saat kita bertatap muka. Terus ada lagi keterampilan motorik. Nah ini mungkin ada kiat-kiat kita pada saat pembelajaran. Itu apa yang kira-kira untuk kita membuat keterampilan motorik anak itu berjalan, karena keterampilan motorik ini berkaitan dengan otot dan fisik. Apa yang kiat kita untuk melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin bisa kita langsung membuat video pembelajaran dengan mediatornya kita sendiri, atau kita membuat animasi-animasi biar anak itu lebih tertarik untuk mengikuti. Ya, apalagi terkhusus kepada anak tingkat sekolah dasar. Oke, next lanjut. Terima kasih. Ya, alternatif pemecahan masalah. Yang pertama itu sangat perlu dilakukan pelatihan terkait penggunaan media belajar secara digital kepada guru dan murid. Nah, jadi di sini tidak bisa kita pungkiri pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini banyak perubahan 360 derajat bisa kita ini kan, dari yang tatap muka itu langsung spontan menjadi kita daring. Ya, jadi ada yang kira-kira baru mulai megang laptop, mulai HP itu mulai kelabakan. Nah itu perlu diadakan pelatihan terkait penggunaan media belajar secara digital baik guru maupun siswa. Nah itu mungkin kiatnya bisa kita bagi per sesi. Ya, kita tidak, karena ada pembatasan, kita tidak bisa masuk seandainya 50 guru, 50 langsung masuk. Mungkin kita bisa dibagi-bagi untuk melakukan pelatihan tersebut. Terus yang kedua, para pelaku instansi pendidikan diharapkan memiliki alat elektronik, minimal HP Android. Ya, jadi di sini pelaku yaitu baik tenaga pendidik maupun guru yang ada di sekolah itu diharapkan mempunyai alat elektronik, minimal HP Android. Ya, jadi tidak bisa alasan kita tidak bisa punya. Wajib mempunyai pada saat sekarang ini. Mau tidak mau berarti guru-guru itu atau guru kepala sekolah, guru-guru yang mengajar itu wajib mempunyai minimal HP Android untuk media pembelajaran. Terus yang ketiga, kita anak guru PJOK perlu kiranya menentukan media apa untuk pembelajaran PJ agar KBM berjalan dengan lancar. Mungkin bisa nanti dicocokkan nanti untuk kita para guru olahraga pada saat kita memberikan teori, platform medianya apa yang kita berikan. Ya, pada saat kita mau mempraktekkan gerakan, platform medianya apa yang harus kita gunakan. Nah, mungkin itu silakan pilih atau kita salah satu aja. Ya, tapi itu juga harus dicocokkan dengan kebutuhan-kebutuhan atau finansial yang dipunyai oleh siswa dan siswi kita. Nah, tidak bisa juga kita terus seandainya video terus kita kirim, nggak bisa. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan. Apakah itu saat ini kita melalui WA atau Classroom, ya, atau pada saat video kita bisa membuat link YouTube, kita kirimkan kepada mereka, atau kita sendiri langsung merekam terus mereka menonton. Dengan durasinya diharapkan jangan sampai terlalu lama. Terus yang ada lagi yang itu diharapkan kepada pihak sekolah memberikan bantuan terkhususnya peserta didik atau siswa-siswi berupa kuota agar pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah di beberapa instansi pendidikan itu sudah memulai menerapkan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada siswa-siswi itu. Mereka bekerja sama dengan salah satu operator kuota, itu mereka diberi bantuan. Ya, alhamdulillah. Dan juga dengan adanya bantuan ini, jadi tidak ada alasan lagi peserta didik itu tidak mempunyai kuota, agar mereka lebih rajin melaksanakan tugas. Oke, terus ada pemberian tugas kepada siswa-siswi diharapkan tidak terlalu banyak, terkhususnya untuk tingkat sekolah dasar. Nah, ini khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Jadi kenapa dikhususkan untuk sekolah dasar? Karena perlu kita ketahui, apalagi untuk yang anak kelas 1, 2, 3, itu pada saat mereka melakukan pembelajaran itu selalu didampingi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan masalah untuk kesibukan orang tuanya. Mungkin ada orang tuanya kerja, apalagi dia anak tunggal, mungkin itu sulit terkontrol. Kadang juga mereka mengerjakan tugas itu pada saat malam hari. Nah, itu juga harus kita maklumi. Ya, siap. Oke, next, lanjut. Terus. Ya, oke, saran ya. Kesimpulan, ya, PJOK merupakan kegiatan pendidikan keseluruhan diarahkan untuk membentuk manusia berkualitas secara menyeluruh. Jadi fisik, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Nah, jadi
dari penjelasan di kesimpulan yang dipaparkan di PPT ini, jadi seharusnya untuk guru PJOK itu berbangga hati karena aspek-aspek yang di dalam pembelajaran PJOK itu sangat mendalam apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik. Yuk next lanjut. Oke, terus lanjut terus. Jadi saran yang pertama itu guru PJOK diharuskan mengerti pembelajaran terkait teknologi. Bagi teman-teman guru PJOK itu sudah tidak bisa kita bicara ini lagi, harus wajib. Terus yang kedua, guru PJOK sudah bisa menentukan media pembelajaran daring yang sesuai. Platformnya apa? WA kah? Google Form kah? Itu silakan tentukan. Terus yang ketiga, pada saat pemberian materi terkhususnya praktik, guru PJOK sebenarnya bisa memberikan contoh video yang mana pemerannya yang lebih mantap lagi itu adalah diri sendiri. Jadi jangan selalu link YouTube. Nah, jadi itu bisa menilai peserta didik bahwa kompetisi kita itu tidak terlalu bagus. Nah, tapi kalau seandainya kita langsung mempraktikkan itu meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.